sahabat Hermina, apa kabar hari ini? Pada hari ini kita akan bertemu dalam acara Bincang-Bincang Sehat dalam agenda Podcast Hermina. Jadi, hari ini kita akan membahas topik yang sangat fenomenal di kalangan remaja. Jadi, apa sih topiknya? Hari ini kita akan membahas terkait sefalgia. Sebelumnya di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh dokter spesialis saraf kita, yaitu Dr. Sari Saadatul Aulia, spesialis neuro. Halo dokter, selamat pagi dok. Halo, selamat pagi. Baik, jadi hari ini ada beberapa hal nih dok yang mau kita diskusikan. Yang pertama, apa sih itu dok sefalgia? Lalu mengapa sih sering terjadi pada remaja dok? Gitu. Baik, terima kasih. Sahabat Hermina sekalian, ya, di sini saya diberi kepercayaan untuk sedikit sharing sebetulnya tentang sefalgia. Sefalgia secara definisi itu merupakan nyeri pada daerah kepala atau rasa tidak nyaman di daerah kepala dan sekitarnya. Dan sekitarnya itu bisa meliputi mata, telinga, rahang, leher, tengkuk. Jadi nyeri kepala itu secara definisi adalah rasa nyeri atau tidak nyaman daerah kepala dan sekitarnya. Itu secara definisi. Jadi kalau kita merasa nyeri di daerah kepala, leher, mata, rahang, itu masih disebut dengan nyeri kepala atau sefalgia oleh orang secara bahasa Indonesianya ya. Apa sih penyebabnya? Banyak kalau dibilang penyebabnya. Namun kita membatasi bahwa secara klasifikasi itu ada primer dan sekunder. Jadi kalau primer itu merupakan nyeri kepala yang tidak berbahaya namun mengganggu, seperti migrain, terus nyeri kepala daerah tengkuk atau tension type headache, atau nyeri kepala yang sering dirasakan berpindah-pindah, itu cluster headache. Nah itu primer, penyebabnya banyak. Bisa karena kalau nyeri tengkuk kan berarti karena kebiasaan, misal sering menulis menunduk, begitu, atau pekerjaan yang pada posisi tertentu, yang kepalanya pada posisi tertentu yang lama, itu bisa menjadi penyebab. Atau kalau misalnya pada nyeri kepala migrain, nah itu ada pencetusnya. Biasanya secara familial, secara genetik itu bisa terjadi. Ya, kalau pada usia kebanyakan perempuan usia muda. Ya kan, tapi tidak menutup kemungkinan laki-laki dan usia tua bisa. Lalu secara familial genetik, kalau di atasnya itu bisa ada yang terkena migrain, itu bisa menjadi penyebab juga. Lalu ada faktor kelelahan. Faktor kelelahan bisa mempengaruhi untuk nyeri kepala. Ketiga, faktor pencetus makanan. Makanan itu banyak dan itu hanya penderita sendiri yang biasanya tahu. Biasanya yang paling banyak secara epidemiologi itu misal keju, terus coklat, terus petsin, kacang-kacangan, bahkan ada yang kadang susu. Itu tergantung masing-masing. Itu hanya individu masing-masing yang menderita yang biasanya tahu. Lalu itu tadi kan sefalgia primer ya, yang saya bilang tidak berbahaya tapi kadang mengganggu. Namun ada yang sefalgia sekunder. Nah ini yang nggak berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena ada penyebabnya. Misal infeksi otak terutama itu bisa menyebabkan sefalgia. Yang kedua perdarahan otak. Perdarahan otak itu bisa menyebabkan sefalgia. Jadi hati-hati kalau misalnya ada usia tua tiba-tiba dengan nyeri kepala hebat, itu cepat diobati. Yang ketiga tumor. Tumor itu bisa menyebabkan sefalgia. Lalu ada yang namanya peradangan pada pembuluh darah atau arteritis temporalis. Nah, itu beberapa hal yang bisa menyebabkan sefalgia. Atau kadang ada pasien-pasien dengan gangguan gelombang di otak atau epilepsi. Nah, itu bisa menyebabkan sefalgia. Itu yang kita bilang bahwa sefalgia sekunder yang ada penyebabnya namun berbahaya gitu. Wah, banyak sekali ya ternyata penyebabnya.
Terus dok, kan tadi dokter sudah menceritakan nih ada banyak jenisnya sefalgia dok. Lalu dok, bagaimana ya dok caranya kita tahu jenis sefalgia apa yang sedang kita alami? Terus kira-kira ada nggak dok pemeriksaan khusus yang bisa kita lakukan untuk tahu kira-kira apa penyebabnya? Baik, terima kasih. Bagaimana sih kita tahu nyeri kepala yang kita alamin? Kita bisa merasakan bahwa kita kan berobat biasanya sebelum ke dokter saraf, biasanya ke dokter umum dulu ya, atau ke pelayanan kesehatan terdekat. Itu akan kita tanya. Jadi dari bagaimana nyeri kepalanya, terlokalisir apa tidak. Tadi kan saya bilang ada nyeri kepala yang sebelah, ada yang nyeri kepala yang berpindah-pindah, ada yang nyeri kepala yang di tengkuk saja. Itu kan nyeri kepala primer yang tidak berbahaya tapi mengganggu gitu. Nah, kalau untuk mengetahui, untuk membedakan ini nyeri kepala primer atau sekunder, kan ada pemeriksaan. Misalkan kalau sudah nyeri kepalanya sudah tidak tertahankan, terus dalam sebulan sudah sering 2-3 kali kejadian nyeri kepalanya. Lalu penggunaan obat nyeri kepalanya yang tadinya hanya 1 kali sehari jadi 2 kali sehari, atau dalam sebulan yang biasanya hanya 1 kali atau 2 kali menjadi 3 kali. Nah, itu perlu dilakukan pemeriksaan di dokter saraf. Nanti di dokter saraf kita akan melakukan anamnesis, kita akan cari tahu ini penyebabnya apa. Mungkin kalau kita bisa membedakan primer atau sekunder, misal kita arahkan, kita curigai ini sekunder, kita akan memeriksa, mungkin yang paling banyak kita periksa adalah CT scan kepala. Jadi dengan CT scan kepala kita dapat mengetahui ini arahnya ke infeksi, tumor atau perdarahan. Namun tetap anamnesis harus dilakukan, ya kan? Saya bilang tadi, kalau misalnya nyeri kepalanya hebat, mendadak, mungkin itu adalah perdarahan. Bisa dilakukan CT scan. Atau nyeri kepalanya kronik progresif. Kronik progresif tuh begini, dia nyeri kepala semakin hari semakin hebat. Sudah dengan obat tidak berkurang, bahkan dosis obatnya semakin bertambah. Nah, itu perlu hati-hati, perlu dilakukan CT scan kepala. Atau ternyata pasiennya pernah melakukan CT scan kepala nih gitu. Dari CT scan kepalanya ternyata normal. Hati-hati dulu, karena CT scan kepala itu kan kita melihat bentuk, kita melihat bangunan ibaratnya. Nah, untuk pemeriksaan lain ada yang bilang EEG atau elektroencephalografi. Nah, elektroencephalografi ini bisa kita lakukan pemeriksaan pada pemeriksaan orang yang nyeri kepala terus-terusan, namun secara CT scan atau MRI-nya kadang normal. Biasanya ini paling banyak pada migrain dengan aura. Kenapa? Di situ terjadi perubahan kelistrikan otak. Nah, jadi kan otak kita tuh listrik ya. Jadi kalau listriknya tuh loncat-loncatnya tidak stabil, nah itu bisa kita periksa dengan elektroencephalografi. Nah, itu bisa mendeteksi penyebab salah satu nyeri kepala. Seperti itu. Baik. Oke, sahabat Hermina, tadi kita kan sudah berbincang nih dengan Dokter Sari. Jadi sahabat Hermina bisa lihat sendiri kalau misalnya ternyata sefalgia ini bukanlah suatu penyakit yang bisa diabaikan. Karena kan tadi kita sudah mendengar sendiri nih, kalau sefalgia itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Jika sahabat Hermina ada merasakan gejala-gejala seperti yang disebutkan oleh Dokter Sari tadi, sahabat Hermina bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui penyebab dari sakit kepalanya. Baik dokter, kita udah masuk ke sesi terakhir nih dok. Apakah ada pesan yang ingin dokter sampaikan kepada kami anak muda yang sering mengalami sakit kepala terutama dok? Silakan dok. Untuk anak muda ya, sefalgia paling banyak anak muda saat ini adalah kelelahan, terus suka main handphone, game, ya kan, atau suka nongkrong sampai tengah malam, ya kan, paginya sudah bekerja. Lalu bagaimana sih cara menghindarinya? Kenali dulu sefalgia kita atau nyeri kepala kita karena apa. Kalau hanya memang sefalgia primer, itu bisa diatasi dengan perubahan pola hidup. Misal tentukan faktor pencetusnya apa. Kalau misalnya faktor pencetusnya dari makanan, hindari makanan-makanan yang mencetuskan nyeri kepala. Kalau misalnya nyeri kepalanya karena tengkuk atau tension type headache, itu bisa dengan perubahan, misalnya lenturkan otot-otot di daerah leher, ya kan. Nah, itu bisa posisi
tidak terlalu lama dalam duduk atau menunduk lama, bermain gadget, itu hindari. Jadi kenali dulu nyeri kepalanya, hindari faktor pencetusnya. Kalau memang masih berlanjut, bisa diperiksa ke dokter saraf. Seperti itu. Baik. Nah, Sobat Hermina, tadi sudah mendengar sendiri kan penjelasan dari Dokter Sari. Jadi kita harus mengatur dari pola hidup kita sendiri. Lalu selain itu kita juga harus tahu nih jenis sakit kepala yang kita alami. Misalnya Sobat Hermina sudah melakukan perubahan gaya hidup, namun tidak ada perbaikan. Akan lebih baik Sobat Hermina untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Cukup sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih pada Sobat Hermina yang telah menyaksikan podcast hari ini. Dan terima kasih kepada Dokter Sari atas kesempatannya hari ini, Dok. Sekian dari podcast kami. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah Sobat Hermina.